Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jalaluddin dari SMP Islam Al-Azhar 31 Bekasi, sedang mengikuti PPG kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas As-Sahat. Yuk ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa agar Allah memberikan keberkahan dalam proses pembelajaran kita. Baik, ketua kelas silakan Malika untuk memimpin doa. Yang lainnya duduk yang manis dan angkat tangannya ya. Angkat ke tangan, tundukkan kepala, khusyukkan hati, berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Malika sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum mulai Pak Jalal ingin mengondisikan kelas terlebih dahulu. Coba dicek lagi bukunya, alat tulisnya, laptopnya, atau gadget kalian untuk belajar hari ini. Sebelumnya Pak Jalal ingin ngecek hadiran terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Sudah ada semua, Pak. Oh baik, terima kasih Pak Yaza. Berarti hari ini semuanya masuk ya. Pak Jalal hari ini akan masuk ya, mengajarkan materi baru kepada kalian semuanya. Oke, tapi sebelumnya Pak Jalal mau mengapersepsi dulu nih materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dea, materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Teks deskripsi, Pak. Teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan sesuatu secara terperinci, Pak. Oke, menggambarkan sesuatu secara terperinci. Baik, tapi sebelum masuk materi pembelajaran, Pak Jalal mau memberikan motivasi untuk hari ini. Nah, untuk motivasi hari ini, Pak Jalal minta untuk Raditya membacakan quote ya, atau pernyataan dari tokoh hari ini. Silakan Raditya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan dengan kebodohan sepanjang hidup. Dari siapa? Imam Syafi'i. Materi kita hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur. Nah, ada kaitannya materi kita ternyata dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka pengantar yang Pak Jalal buat adalah pertanyaan, apa sih pentingnya mempelajari teks prosedur untuk kehidupan kita sehari-hari? Tentunya semuanya punya cita-cita dong. Ya. Oke, kalau semuanya punya cita-cita, berarti kalian akan menjadi seorang yang memiliki profesi di kehidupan kalian. Siapa yang bercita-cita menjadi dokter? Aluna. Wah, Masya Allah, Aluna ya. Aluna ingin menjadi dokter. Coba kita lihat contoh berikut ini. Ada 3 profesi yang sudah Pak Jalal sebutkan tadi. Yang pertama, Dokter. nah, dokter ini menggunakan prosedur untuk menangani pasiennya. Apabila misalnya Satrianto sakit kemudian datang ke klinik, nggak mungkin kan sampai kemudian dokter langsung menyuntik Satrianto. Iya. Pasti akan ada prosedur-prosedur yang dilakukan oleh seorang dokter. Jadi materi yang kita pelajari adalah materi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan tergambar melalui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pak Jalal minta Cantika untuk membacakan KD dan indikator apa yang akan kita pelajari ke depan. Pada pengetahuan 3.5 mengidentifikasi tes prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara makan kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan dibuka. Apakah kalian kenal orang ini? Nah, Siapa orang ini? Masya Allah. Apa karya yang paling populer dan fenomenal dari ini? pesawat. Membuat pesawat.
Bisa membuat pesawat kertas. Nah, hari ini Pak Jalal akan mendemonstrasikan cara membuat pesawat kertas. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita bisa seperti Pak Habibie membuat pesawat yang sesungguhnya, nah kita buat dulu pesawat kertas. Supaya apa? Ya supaya kita bisa meneladani orang-orang hebat seperti Pak Habibie. Nah, Pak Jalal sudah siapkan satu buah kertas ya. Nah, di layar ada tutorial atau cara atau tips ya dalam membuat pesawat kertas yang simple banget. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Oke, berarti yang harus kita lakukan adalah kertas HPS ini, oke, kita bagi menjadi dua, ya, seperti ini. Oke, langkah pertama sudah kita lakukan. Baik, Pak Jalal akan menerbangkan pesawat ini dan kemudian siapa yang mendapatkan pesawat ini harus menjawab pertanyaan dari Pak Jalal. Oke? Baik, siap? Siap. Oke, yang dapat adalah Jauza. Pak Jalal mau tanya nih sama Jauza. Jauza, apa sih teks prosedur dari yang sudah kita diskusikan tadi dan dari tutorial atau cara membuat pesawat terbang? Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan pada tugasnya mengenai cara memakai alat, membuat suatu maupun melakukan sebuah pekerjaan. Masya Allah, baik, ada yang mau tanya dulu? Ya, silakan Satria. Apa aja sih ciri-ciri teks prosedur? Apa aja sih ciri-ciri teks prosedur? Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Terus Pak, ada berapa sih jenis teks prosedur? Baik, kita sudah mendapatkan dua pertanyaan dari Satria dan juga dari Anissa. Satria menanyakan apa sih ciri-ciri dari teks prosedur, dan Anissa menanyakan berapa sih Pak jenis dari teks prosedur. Nah, Pak Jalal tidak akan menjawab secara langsung, tapi Pak Jalal akan menayangkan sebuah video pembelajaran untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, yuk lanjut. Kita tonton video pembelajarannya ya. Hati-hati di jalan yang terjal. Kalau tidak ingin terjatuh, yuk semua jawab salam Pak Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di ruang kelas Bahasa Indonesia bersama Pak Jalal. Baik anak-anak semua, sudah cukup mengerti materi yang sudah disajikan melalui video pembelajaran tadi? Cukup mengerti ya. Tadi dibahas mengenai definisi dari teks prosedur. Boleh diulangi apa sih definisi dari teks prosedur? Kanza. Suatu teks yang berisi informasi tentang cara atau langkah-langkah metode dalam melakukan sesuatu. Oke, luar biasa. Pertama buat Kanza. Nanti Kanza menyimak ya apa yang tadi ada di dalam video pembelajaran. Baik anak-anak, sekarang kita masuk untuk langsung mengidentifikasi teks prosedur. Nah, Pak Jalal sudah menugaskan di Google Classroom kalian Google Slide untuk mengidentifikasi teks prosedur. Di sana Pak Jalal sudah menyiapkan 3 jenis teks prosedur. Ada yang untuk profesi dokter, ada yang untuk profesi arsitek, dan ada yang untuk profesi koki. Kalian masuk berdasarkan pembagian yang sudah ada di dalam Google Slide. Ada 4 pertanyaan yang ada di dalam Google Slide dari masing-masing slide yang ada untuk kalian. Baik ya, di layar kita lihat di slide 3 sudah ada Aluna. Di slide 4 sudah ada Andi Malika. Wah, Andi Malika sudah mulai menandai ya. Oke. Tinggal nanti kita lihat jawabannya. Kemudian di sini ada Jauza juga sedang menandai pekerjaannya.
dicermati lagi ciri-ciri kalimat perintah, larangan, dan saran ya, sesuai dengan yang ada di dalam teks yang kalian identifikasi. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil identifikasi teks prosedur. Pak Jalal akan menanyakan siapa yang siap untuk presentasi pertama. Oh, Raihan, silakan. Tepuk tangan untuk Raihan. Silakan dipresentasikan pertanyaan yang ada, 4 pertanyaan yang ada di bawah. Kemudian nanti menjelaskan mengenai ciri kalimat ya, perintah, saran, dan larangan. Silakan dari salam kemudian masuk mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan cara membuat Serabi Bandung. Pertanyaan yang pertama, rincikan isi informasi teks prosedur tersebut. Jawabannya adalah cara membuat Serabi Bandung. Boleh silakan dari Syakwa. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan? Dari nomor 1 ya, silakan. Untuk nomor 1 tadi, Raihan ada yang kurang lengkap. Itu jawabannya terlalu pendek dan ada beberapa penjelasan yang bisa digunakan untuk nomor 1. Oke, baik, poinnya adalah informasi yang disampaikan oleh Rehan belum terperinci ya, belum terperinci. Nah, sekarang dari Syakwa ingin memperinci kembali informasi teks prosedur yang telah dibuat oleh atau dipresentasikan oleh Rehan. Silakan. Kira-kira apa saja poinnya? Serabi adalah salah satu makanan yang berasal dari Bandung, dan informasi yang terkandung merupakan barang dan alat-alat membuat serabi serta langkah-langkah dan membuat serabi. Tepuk tangan untuk keduanya. Baik anak-anak, berarti Pak Jalal yakin dan dapat simpulkan bahwa semua sudah mengerti cara mengidentifikasi teks prosedur. Nah, kalau sudah menyelesaikan mengidentifikasi teks prosedur melalui Google Slide ini, berarti sudah hampir selesai pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum Pak Jalal tutup dan mengakhiri pelajaran kita hari ini, Pak Jalal ingin meminta siapa yang ingin menyimpulkan butir-butir materi dari pembelajaran kita hari ini. Saya Pak. Kak, silakan Farel. Materi yang kita dapat di hari ini adalah yang pertama teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara, langkah-langkah atau metode yang untuk melakukan sesuatu. Nah, sebelumnya Pak Jalal akan memberikan tugas, ya, ada di buku paket kalian di halaman 64. Sambil dibuka atau dicatat, ya, ada mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Di sini ada 3 teks. Yang pertama cara membuat getuk. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi mengenai bagaimana sih cara menyimpulkan teks prosedur. Kemudian kita diminta juga dapat mendemonstrasikan teks prosedur. Seru nggak? Seru ya. Baik, akan tetapi karena waktu pembelajaran kita sekarang sudah habis, maka sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Malika. Silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Malika. Baik, Pak Jalal akhiri. Jangan lupa untuk selalu belajar, karena belajar adalah kunci untuk meraih keberhasilan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.